Kami percaya Tuhan apapun yang Engkau lakukan dalam hidup kami itu adalah yang terbaik. Walau sering Tuhan kami melihat apa yang ada di depan mata kami tidak seperti apa yang kami ingini. Tapi kami tetap berpegang teguh bahwa Engkau melakukan itu dengan cara yang terbaik dan untuk kebaikan kami. Sama-sama kita mau belajar lagu baru untuk setiap kita. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Biar ini menjadi doa setiap kita. Ada saatnya
Tuhan terima kasih, kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh datang berkumpul di tempat ini. Tuhan, siang hari ini kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan atas hidup setiap kami. Terlebih lagi Engkau datang 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib untuk tebus hidup setiap kami. Dengan darah-Mu yang mahal Kau beli hidup kami dan hidup kami telah lunas dibayar. Hari ini kami ngerti Tuhan bahwa hidup yang kami punya bukan milik kami lagi tapi milik Tuhan sepenuhnya. Setiap nafas yang kami hirup, setiap detak jantung kami, bahkan darah yang mengalir dalam tubuh kami, semuanya milik Tuhan. Dan karena semuanya milik Tuhan, ajar kami siang hari ini Tuhan, untuk bisa mempergunakan hidup ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Siang ini Tuhan kami mohon Tuhan berbicara ke dalam hidup kami, nyatakan isi hati-Mu, bantu kami ngerti apa yang Kau mau. Sehingga kemudian kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami untuk ikut dengan kehendak Tuhan. Kami buka hati kami siang ini selebar-lebarnya, izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami siap Tuhan, sambut firman-Mu buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya siap sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah melayani dari pagi. Saudara diberkati pelayanan mereka. Boleh gak kasih tepuk tangan, apresiasi, pelayanan luar biasa. Mereka nemenin saya itu dari pagi loh. Dan benar-benar cukup terkesan di tempat ini, pemusiknya mau ikut ibadah, dengar khotbah sampai 3 kali berturut-turut. Mungkin mereka yang paling hafal khotbah saya karena mereka udah dengar 3 kali. Di tempat-tempat lain biasanya ngabur, ngilang, gak tahu kemana, ya masing-masing punya kebijakan lah. Tapi saya percaya waktu kita kasih penghormatan begitu sama firman Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan, terlepas dari memang diatur atau disiplin, saya percaya berkatnya juga khusus. Saya sangat hargain itu. Nah siang hari ini ada satu pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Doa saya lewat pesan ini cuma satu sebenarnya. Bahwa lewat pesan ini Tuhan bisa menarik setiap kita untuk masuk dalam hubungan yang makin dalam dengan Tuhan. Karena kalau ada satu hal yang kita sangat butuh hari-hari ini, kita butuh masuk dalam level keintiman yang sangat dalam dengan Tuhan. Nah pesan ini saya terima beberapa bulan yang lalu. Persisnya ketika tahun ini kita merayakan Pantekosta. Pantekosta tiap tahunnya itu jatuh perkiraan sekitar Maret, April. Nah Pantekosta tahun ini saya datang sama Tuhan secara khusus, saya tanya Tuhan, ada gak pesan khusus yang Tuhan mau untuk saya bagikan, Tuhan mau saya sampaikan buat jemaat Tuhan. Saudara perlu ngerti gini, ini konteksnya. Buat pembicara hamba Tuhan seperti saya, juga gembala, kita tuh seringkali menghampiri hari-hari raya khusus. Paskah, Pantekosta, Natal, biasanya tuh kita lumayan tertekan. Kenapa? Ya saudara bayangkan begini, dalam Alkitab, kalau ngomong Paskah ya ceritanya cuma itu. Kalau namanya Natal ya ceritanya juga cuma itu. Pantekosta juga cuma sama, ayatnya cuma itu. Dan tiap tahun kita Natal sama lagi, tiap tahun Natal sama lagi. Saya berkhotbah ya belum lama-lama amat, ini tahun ke-26 saya melayani Tuhan. Jadi udah lewatin Natal 26 kali, itu lumayan tertekan. Ini mau khotbah apa lagi nih dari cerita-cerita yang sama, bisa bayangin ya. Jadi menghampiri Pantekosta tahun ini, saya bilang Tuhan, apa ada sesuatu yang khusus yang Tuhan mau saya sampaikan? Atau sekedar khotbah Pantekosta biasa. Dan saya ngerasa di tahun ini Tuhan kasih saya satu pesan yang saya bentar akan bagikan buat saudara. Dan menariknya selama 26 tahun saya khotbah tentang Pantekosta, saya sendiri belum pernah lihat pesan ini. Jadi ketika saya terima itu saya tahu ini sesuatu yang penting yang Tuhan mau saya bagikan. Dan hari ini saya mau bagikan di tempat ini. Saudara mungkin berpikirnya gini, tapi pastor Pantekostanya kan udah lewat. Tapi lewat gembala pembina kita dapat pesan ini. Kita sedang ada di hari-hari di mana kita menantikan Pantekosta yang ketiga. Itu terminologi yang dipakai. Intinya simple, kita sedang menantikan hari-hari di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Seperti yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu di hari Pantekosta. Makanya ada baiknya kita sama-sama mau cari tahu apa sih yang terjadi waktu itu ketika Roh Kudus dicurahkan pertama kali. Sehingga kalau hari-hari ini kita menantikan hal yang serupa, kita nggak miss, kita nggak meleset dari esensinya. Itu yang saya mau kita sama-sama belajar tentangnya. Apa sih yang sesungguhnya terjadi ketika Tuhan mencurahkan rohnya pertama kali 2000 tahun yang lalu. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita sama-sama ke Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat saudara. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di situ. Ini peristiwa di dalam Alkitab yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta. Tapi hari ini untuk kita dapatkan pengertian ini, saya ajak kita untuk tanyakan satu pertanyaan sederhana ini. Dan ini pertanyaannya yang saya mau kita tanya. Apa sih yang sesungguhnya terjadi di hari Pentakosta? Apa sih yang sesungguhnya terjadi? Esensinya itu apa? Apa sih yang Tuhan buat hari itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja saya nggak lagi mengacu kepada hal teknisnya. Karena hal teknisnya kita semua bisa kutip, karena kita baru baca. Yang sesungguhnya terjadi, yaitu pastor. 120 murid lagi kumpul di loteng atas, kemudian tiba-tiba Roh Kudus turun, tampak lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka masing-masing. Kemudian mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan itu tentu saja yang saya tanya. Kita semua tahu teknisnya yang terjadi, karena kita baru aja baca. Tapi pertanyaannya yang lebih dalam dari itu adalah begini, kita mau tahu Tuhan kenapa sih buat Pentakosta 2000 tahun yang lalu? Apa sih yang sesungguhnya terjadi di hari itu? Apa esensinya Pentakosta? Itu yang saya mau kita sama-sama tanyakan. Nah menariknya untuk jawab pertanyaan itu, kita nggak bisa sekedar sembarangan cuman lihat cerita itu dan kemudian menebak-nebak. Ini dan nggak bisa. Untuk kita bisa jawab pertanyaan itu, apa yang sesungguhnya Tuhan lakukan lewat Pentakosta? Kita harus mengerti sesuatu yang lain terlebih dahulu. Dan ini sesuatu yang lain yang saya ajak saudara dan saya untuk belajar ngerti. Tahukah saudara bahwa Alkitab yang kita punya itu isinya bukan kompilasi dari banyak cerita pendek yang dijadikan satu. Bukan. Banyak orang lihat Alkitab itu cuma begitu. Alkitab itu satu buku tebal, isinya kompilasi cerita. Jadi cerita-cerita pendek dikumpulin dijadikan satu. Oh cerita Daud masukin, Musa masukin, Elia masukin. Jadi cerita-cerita pendek yang terpisah-pisah dikumpulin, dikompilasi jadi satu buku tebal. Alkitab itu bukan itu. Nah kalau Alkitab bukan kompilasi kisah-kisah pendek, Alkitab itu apa pastor? Ini definisi saudara tentang Alkitab harus benar dulu. Alkitab adalah satu kitab, satu buku yang isinya adalah satu kisah panjang. Dari Kejadian sampai Wahyu isinya cuma satu kisah. Dan ini membedakan semuanya. Kenapa ini membedakan semuanya? Karena kalau Alkitab itu sekedar isinya kompilasi kisah-kisah pendek, maka konsekuensinya begini. Saudara bisa lompat ke cerita manapun yang saudara mau, keluarkan itu sebagai cerita yang berdiri sendiri, gak ada masalah. Karena gak saling berhubungan. Begitu kan? Kalau saudara nonton, nah anak muda semua nih, Avenger. Iron Man itu satu cerita. Tapi Iron Man itu bagian dari Avenger yang lengkap. Kalau saudara langsung nonton film Avengernya, ini Iron Man ini siapa? Juntrungannya ini gimana bisa jadi dia? Saudara nonton yang satu, ceritanya masing-masing dijadikan satu baru, oh begitu toh ceritanya. Masuk akal ya? Alkitab juga sama. Isinya bukan cuma cerita-cerita terpisah yang berdiri sendiri. Tapi keseluruhannya adalah satu kisah panjang yang di dalamnya ada banyak episode di dalamnya. Nah kalau kita ngerti ini satu kisah panjang. Maka untuk ngerti apa yang sesungguhnya terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara gak bisa cuma lihat Kisah Para Rasul pasal 2 sendiri. Dan berusaha cari tahu apa yang terjadi hari itu. Saudara harus mendapatkan gambaran lengkapnya. Masuk akal gak nih? Saya kasih ilustrasi lain ya. Saya mau tanya di sini, berapa banyak di sini yang suka nonton drakor? Ada? Hah? Gak ada? Gak ada atau gak ngaku? Nonton drakor gak apa-apa kok, angkat tangan yang suka nonton drakor ada? Saya udah tobat pastor, kenapa tobat? Dulu drakor terus ya oke bagus juga. Ya saudara bayangkan drakor ya. Kalau bapak-bapak mungkin ada bapak-bapak suka nonton drakor? Zaman sekarang ada loh, tapi kita malu-malu juga untuk ngakunya kan. Masa bapak-bapak drakor pastor, padahal nonton juga. Ya saya gak bisa ngikutin lah drakor lah. Saya juga bingung kadang-kadang ibu-ibu nonton drakor tuh memang ngikutin ceritanya atau cuma mau liatin gantengnya. Itu beda-beda tipis gitu kadang-kadang. Ganteng loh ganteng, ceritanya apa? Gak tahu deh pokoknya ganteng. Ya udah oke. Itu drakor. Nah kalau saudara nonton drakor atau bapak-bapak nonton film silat gitu ya. Drakor itu setahu saya gak ada yang pendek. Rata-rata panjang-panjang. Benar apa benar? Kan episodenya panjang. Misalnya episodenya ada 70, panjang. Bisa gak kira-kira saudara bilang aduh panjang banget nih 70 episodenya. Udah saya lompat aja nomor 40 langsung. Nonton 40 terus ngerti ceritanya. Ngerti gak kira-kira? Gak bakalan ngerti. Tiba-tiba saudara setel tuh episode 40. Tiba-tiba orang ini nongol. Nah siapa nih orang?
Terus kemudian dia pukulin satu orang, jebret. Terus gengnya lain datang lagi, pukul-pukulan di situ, bunuh-bunuhan. Ini apa ceritanya? Kok begini? Saudara gak akan pernah bisa mengerti ceritanya kalau tiba-tiba lompat ke tengah. Benar apa benar? Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau saudara mau tanya pertanyaan tadi, apa sih yang sesungguhnya terjadi di hari itu? Saudara gak akan bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi kalau saudara cuma comot satu cerita itu keluar dan berusaha mengartikannya. Saudara harus dapatkan gambaran lengkapnya. Dan itu yang saya mau ajak saudara untuk lihat sama-sama. Apa sih yang terjadi hari itu berdasarkan gimana cerita lengkapnya. Makanya untuk ngerti ceritanya saya harus ajak saudara kembali ke awal sekali di mana ceritanya dimulai. Nah saya tanya sama saudara, kalau saudara lihat Alkitab, kisahnya dimulai dari mana? Dari Kejadian, pasal yang pertama. Nah saya mau ajak saudara balik ke situ. Apa sih yang terjadi di kitab Kejadian pasal yang pertama? Saya kasih rangkumannya aja. Karena kalau saya kutipin ayatnya satu-satu terlalu panjang. Tapi intinya begini, di Kejadian pasal yang pertama, Alkitab katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan selama 6 hari penuh itu Tuhan ciptakan semua yang ada, yang kita lihat hari ini Tuhan ciptakan hari demi hari. Untuk apa? Untuk ini puncaknya. Di hari yang ke-7 Tuhan ciptakan manusia. Saya mau saudara ngelihat gambarannya itu dengan benar. Bahwa begini, Tuhan ciptakan semua di 6 hari itu, semuanya dipersiapkan Tuhan untuk demi ujungnya Tuhan ciptakan manusia untuk tinggal di dalamnya. Jadi manusia itu bukan sekedar salah satu dari banyak ciptaan Tuhan, sekalipun itu benar, tapi manusia itu gak sejajar dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan laut, dengan daratan, gak sejajar. Manusia justru diciptakan yang terakhir sebagai puncak dan klimaks dari ciptaannya. Kenapa? Karena semua yang lain diciptakan untuk demi manusia. Saudara bisa lihat itu, saya kasih ilustrasi ya. Kalau saya mau ajak istri saya, itu untuk tinggal di sebuah rumah. Makanya saya akan lakukan ini step-stepnya. Saya akan beli tanahnya dulu. Saya akan bangun rumahnya dulu. Saya akan beli sofanya, tempat tidurnya, perkakasnya, perabotnya, siapin airnya, masukin makanannya. Semuanya udah siap. Baru yang terakhir, istri saya ajak pindah ke dalam rumah. Nangkep mindsetnya, cara berpikirnya ngerti ya. Begitu juga caranya Tuhan ciptakan semuanya. Jadi gini, pada mulanya tujuan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan tuh cuma fokus sama manusianya. Tapi untuk demi manusianya bisa hidup di bumi ini, Tuhan harus persiapkan semuanya yang lain buat manusia. Saudara bisa lihat itu ya. Jadi cerita di penciptaan bukan cerita tentang Tuhan menciptakan banyak hal. Cerita di penciptaan itu ujungnya cuma gini, Tuhan mau ciptakan manusia sehingga Tuhan bisa bangun hubungan dengannya. Itu aja poinnya, esensinya sesimpel itu. Tapi untuk manusia bisa punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, manusia butuh tempat tinggal, manusia butuh makanan, manusia butuh semuanya. Itu yang Tuhan siapkan sebelumnya. Sejauh ini bisa ngikutin ya. Maka di hari yang ke-6, hari yang terakhir, Tuhan ciptakan manusia sebagai puncak ciptaannya, diciptakannya manusia. Untuk apa? Saya bahasanya gini, manusia diciptakan sebagai objek di mana Tuhan bisa limpahkan kasihnya, Tuhan bisa bangun hubungan dengan manusia yang diciptakannya. Kalau Allah itu adalah kasih, maka kasihnya nggak jadi kasih kalau dia nggak punya objek di mana dia bisa curahkan kasihnya. Makanya manusia diciptakan sebagai begitu, sebagai penerima dari kasih Tuhan, di mana Tuhan bisa mengekspresikan rasa sayangnya buat manusia yang diciptakannya. Dan manusia diciptakan pertama kali, ini gambaran yang paling mendekati. Itu kayak seseorang yang melahirkan anak. Bahkan di dalam banyak penggalan Alkitab, Tuhan mendeskripsikan manusia sebagai anaknya. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Artinya apa? Ya memang itu ciptaan dia yang Tuhan ciptakan untuk dimana dia bisa bangun hubungan dengan dia. Makanya di kitab Kejadian, Alkitab bilang gini, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Benar? Hewan gak ada yang serupa dan segambar. Tumbuh-tumbuhan gak ada yang serupa yang segambar. Cuman manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maksudnya keserupaan dan kesegambaran itu apa sih? Maksudnya kita tuh diciptakan sama Tuhan, itu punya level di mana Tuhan bisa berhubungan dengan kita. Serupa dan segambar, tadi saya bilang, gambarannya paling menyerupai adalah anak. Saudara yang udah menikah, boleh tahu yang udah menikah? Banyak anak muda saya tahu, yang anak muda bayangin aja ya, yang sudah menikah. Saya tanya, di rumah saudara yang serupa dan yang segambar dengan kamu siapamu? Anakmu. Bukan sofamu, bukan tempat tidurmu, bukan mobilmu, bukan rumahmu, bukan anakmu. Jadi anak kita tuh yang serupa dan segambar. Dan Tuhan perlakukan kita itu kayak anaknya waktu dia ciptakan kita pertama kali. Saya masih ingat, saya mau ajak saudara bayangkan, saya masih ingat. Pertama kali anak saya yang pertama lahir. Saya punya anak dua-duanya perempuan. Satu umur 13, satu umur 9, dua-duanya cewek.
Tapi saya masih ingat hari itu jelas. Pertama kali anak saya lahir. Saya pribadi menyebut momen itu buat saya itu sebagai pewahyuan paling besar yang saya pernah terima seumur hidup saya. Kenapa begitu Pastor? Karena untuk pertama kalinya seumur hidup saya mengalami sesuatu di dalam saya yang saya gak bisa jelaskan. Apa itu? The moment anak saya lahir, keluar. Tiba-tiba muncul di dalam hati saya, dalam diri saya, satu perasaan sayang yang begitu besar terhadap anak saya. Tapi ini problemnya, tanpa saya bisa jelaskan kenapa saya sayang sama dia. Itu pikiran kayak nggak sinkron, nggak nyambung. Saudara punya anak bisa relate sama ini. Kenapa saya ngomong begini? Karena gini, semua rasa sayang yang kita punya sampai hari ini terhadap siapapun, kecuali anak ya, itu selalu punya alasan. Saya sayang istri saya karena dia cantik, dia pintar masak, dia itu baik sama saya. Selalu ada alasannya. Saya sayang sama teman saya sayang sama semua yang kita sayang hari ini. Semuanya punya alasan. Tapi saya temukan, the moment anak saya lahir, tiba-tiba saya ngalamin gini. Saya punya rasa sayang terhadap makhluk ini, anak ini, jauh lebih besar dari rasa sayang saya sama semua yang lain. Bahkan jujur nih, istri saya tahu, lebih dari istri saya. Istri saya pun sayang anak saya lebih dari dia sayang sama saya. Lebih dari semua yang lain. Tapi gini yang paling aneh. Tanpa ada penjelasan kenapa sayang sama dia. Dia belum bisa ngapa-ngapain. Ngomong I love you aja belum bisa. Belum bisa ngasih apa-apa. Belum bisa main. Masih baru lahir. Bahkan saya bilang gini, anak kecil sebaik itu. Lebih banyak nyusahinnya daripada nyenenginnya kan. Masih ngerepotin. Tapi kok aneh ya. Anak ini sekalipun dia begini. Sayangnya itu gede banget. Saudara yang punya anak bisa relate sama itu. Saya temukan diri saya waktu itu. Saya sebutnya pakai bahasa ini. Saya gak bisa temukan kata-kata lain yang lebih pas. Saya temukan diri saya mulai punya terobsesi sama anak saya. The moment dia lahir rasa sayang begitu besar. Dan saya temukan zaman waktu itu. Hari-hari saya habiskan, ada banyak jam saya habiskan cuman begini. Cuman ngeliatin ini makhluk. Buat saya itu udah sesuatu yang memuaskan banget. Liatin dari ujung rambutnya sampai ujung jempol kakinya. Yang kaki masih kecil-kecil gitu. Kita pegangin, ini ajaib banget ya ada makhluk kayak begini. Itu rasanya begitu memuaskan. Belum lagi bisa pegang dia, bisa peluk dia, taruh dia di dada. Itu rasanya begitu memuaskan. Nggak ada kesenangan, nggak ada kepuasan yang lain di hidup ini yang saya bisa dapatkan lebih dari itu. Itu rasanya udah damai. Saya berasanya gini bolak-balik Tuhan kalau surga itu ada ini udah kayak surga rasanya. Rasanya nyaman banget, enak banget. Ada rasa penuh, rasa puas yang gak bisa dijelaskan. Tapi itu rasanya pegang anak sendiri. Dari pertama dia lahir di rumah sakit. Saya suka banget nempel sama anak saya. Saya suka banget peluk, pegangin dia. Saya yang belajar mandiin dia dari awal. Bertahun-tahun anak saya dua-duanya saya yang mandiin. Tidur saya tidurin. Orang-orang semua bilang nanti bau tangan Pastor. Nggak apa-apa bau tangan. Dia tangan bapaknya sendiri. Saya yang pelokin dia tidur. Anak saya yang pertama. Itu kalau nggak digoyang nggak tidur. Saudara nggak percaya nih tapi saya lakukan. Bodohnya saya nggak tahu ada namanya ayunan, jot-jotan saya nggak tahu. Jadi zaman itu saya beli apa? Saya beli trampolin. Saudara tahu trampolin ya? Yang trampolin. Jadi kalau gini-gini terus kan capek ya. Jadi saya sampai beli trampolin, malam mau tidur, saya gendong, saya naik trampolin. Itu tiap malam saya kerjain. Bener-bener buat tidurin anak saya. Itu sesuatu yang gini, orang bilang repot banget ya. Saya bilang saya enjoy banget. Saya nikmatin banget, saya pakai bahasa saya terobsesi sama anak saya. Nah saya bayangkan momen-momen itu, saya cuma bisa bayangkan pertama kali Tuhan ciptakan manusia. Ingat loh, yang serupa dan yang segambar dengan dia. Tuhan ngelihat manusia sebagai sesuatu, seperti anaknya sendiri. Sesuatu yang menjadi obsesi buat dia. Tuhan begitu suka, Tuhan begitu enjoy, Tuhan begitu menikmati. Satu hal ini, hubungan yang dia punya dengan kita. Saya bisa bayangkan ada hari-hari Tuhan tuh udah gak sabar mau turun dari sorga. Untuk apa? Untuk berjalan-jalan dengan manusia. Saya bayangkan ada waktu-waktu Adam lagi ngurusin buah. Yang mungkin dia bingung nih kenapa sih buah ini gak gede-gede. Tuhan nyolek dari belakang ngagetin. Dam, Tuhan aku kaget. Ngapain Dam? Ini Tuhan kenapa ya? Ini kok buah kecil banget ya itu salah Dam. Caranya begini. Mereka akan habiskan banyak waktu bersama-sama. Di waktu yang lain mungkin Adam lagi pusing galau mikirin istrinya. Tuhan aku pusing nih. Kok kayak begini banget ya. Tuhan bilang, iya Dam, laki-laki sama perempuan itu berbeda. Ini loh cara berpikir perempuan. Oh gitu tuh. Mereka bangun hubungan yang begitu dalam, yang begitu intim. Mereka punya kemesraan, mereka punya kedekatan yang begitu rupa. Begitu Tuhan menyukai, begitu Tuhan menikmati hubungan yang dia punya. Saya bahkan bayangkan di waktu-waktu yang lain.
Tuhan yang udah gak sabar, yang udah gak tahan. Pengen turun ke taman itu dan pengen bergaul dengan manusia. Ada waktu-waktu dia lihat Adam tidur malam hari. Saya lihat anak saya tidur. Itu rasanya kadang-kadang pengen nomplok. Kadang-kadang pengen bangunin, pengen main. Istrinya bilang, jangan. Kenapa? Kesian baru tidur. Tunggu besok. Aduh saya harus tahan diri saya. Gak main sama dia. Pengen banget main sama dia. Tapi saya harus tahan. Kenapa? Ya dia butuh tidur. Saya bayangin Tuhan lihat Adam tertidur. Tuhan mungkin pengen nomplok. Dam kita main yuk. Tapi Tuhan harus tahan dirinya. Kenapa? Manusia yang diciptakannya ini butuh istirahat. Tuhan tunggu semalam-malaman. Saya ingat saya bangun pagi-pagi. Cuma untuk ngeliatin anak saya lagi di sebelah. Sebelah saya lagi tidur. Kok gak bangun-bangun ya? Bangunin ya istri, jangan biarin. Saya tungguin sampai apa? Sampai momen mata kecilnya terbuka kecil-kecil lihat. The moment dia melek lihat dedinya. Dia senyum lagi di situ. Aduh, itu perasaan itu begitu menggetarkan hati. Main lagi sama dia. Tuhan yang harus tunggu semalam-malaman nungguin Adam. Bedanya gini, saya nungguin anak saya hitungannya cuma jam dan menit. Tuhan yang hidup di dalam kekekalan harus menunggu Adam bangun pagi hari. Rasanya 1 jam udah kayak kekekalan. Lama banget Adam gak bangun-bangun. Tapi dia harus tahan dirinya tunggu sampai Adam bangun. Supaya dia bisa main lagi dengan Adam. Tuhan dan manusia punya hubungan yang begitu dekat. Yang begitu intim. Yang begitu harmonis. Yang begitu nikmat di antara mereka. Saya mau saudara ngerti itu. Saya mau saudara bayangkan itu. Itu momen pertama kali manusia Tuhan ciptakan. Manusia belum hidup dalam kejatuhan. Kita belum punya semua yang kita punya hari ini. Mereka punya hubungan yang saling dinikmati begitu. Nah sekarang saudara tanya sama saya, oke pastor, kita nangkap gambarannya. Masalahnya di mana pastor? Itu kan pertanyaan saudara, masalahnya di mana? Saya tunjukin sama saudara, masalahnya muncul di Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Alkitab bilang begini, manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara tahu ceritanya, manusia jatuh dalam dosa. Tapi saya mau ajak saudara lihat momen kejatuhan juga dengan perspektif yang lain. Kenapa? Karena selama ini kita kutip ayat itu, manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga. Kemudian kita kutip ayat lain, upah dosa adalah maut. Kita lihat momen kejatuhan sebagai ini dari perspektif kita, dari cara pandang kita, dari cara manusia yang lihat kejatuhan. Karena manusia jatuh dalam dosa, upah dosa maut, maka kita semua harus masuk neraka. Kita ngelihat momen kejatuhan sebagai kehilangan keselamatan. Tapi saya kasih lihat ini, Tuhan gak ngelihat kejatuhan sebagai itu. Tuhan lihat manusia jatuh dalam dosa. Kalau buat kita kehilangan keselamatan. Di mata Tuhan, Tuhan lihat kejatuhan sebagai ini. Tuhan kehilangan hubungan. Manusia kehilangan keselamatan. Tapi Tuhan kehilangan apa? Hubungan yang tadinya dia nikmati. Dosa itu memisahkan. Dosa itu esensinya. Bukan tentang berzinahnya, bukan tentang percabulannya, bukan itu. Sin separate. Dosa itu memisahkan. Dosa itu menciptakan jarak. Sehingga manusia gak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Seperti awalnya mereka punya. Manusia cuma pusingin kejatuhan. Gini, karena kita cuma mau cari selamat. Semua yang kita tanyakan di dalam kekristenan kita, caranya selamat gimana? Dengar, manusia cuma cari selamat, padahal Tuhan cari hubungan. Itu yang banyak kita miss. Manusia cuma cari selamat, caranya selamat gimana? Padahal yang Tuhan pengen dari awal. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Dan apa yang dia nikmati dengan manusia, yang kemudian hilang daripadanya adalah hubungan. Kita cuma cari selamat, Tuhan cari hubungan. Momen kejatuhan bikin manusia terpisah dari Tuhan. Masalahnya dimulai dari situ. Dan bayangkannya begini, Tuhan yang awalnya begitu menikmati hubungan yang dia punya dengan manusia, tiba-tiba harus terputus. Itu bayangin gampangnya begini, saudara yang lagi sayang-sayangnya sama bayi itu, sama anak itu yang aduh terobsesi dengannya. Tiba-tiba suatu hari ada yang ambil anak saudara, ada yang culik anak saudara. Saya tanya perasaan saudara gimana? Saya kasih tahu jungkir balik. Itu rasa putus asa, stres, depresi. Rasanya kayak satu dunia runtuh. Ketika saudara harus kehilangan anak saudara yang saudara begitu terobsesi dengannya. Orang tua saya tanya, hei kamu sayang sama anak kamu? Sayang. Saya tanya seberapa sayang? Sayang banget pastor. Saya tanya lagi, apa yang kamu rela lakukan demi anak kamu? Mereka jawab lagi, apapun saya rela lakukan buat anak saya. Itu besarnya rasa sayang kita sama anak. Saya bilang, kalau kamu bayangin anak kamu diculik. Kemudian yang culik itu minta tebusan. Berapa yang kamu siap bayar? Mereka bilang, berapapun yang harus saya bayar untuk demi dapatkan anak saya balik. Saya akan rela keluarkan. Kenapa? Karena saya sayang sama anak saya. Masuk akal gak? Itu baru anak kita loh. Saya kasih prinsip. Besarnya tebusan yang kita siap keluarkan. Itu sebanding dengan besarnya rasa sayang yang kita punya sama anak saya. Masuk akal gak?
Penculiknya telepon. Kalau kamu mau anak kamu balik, kamu harus bayar tebusan. Ya, pokoknya berapa, saya bayar. Bayar 100.000. Siap, saya bayar 100.000. Penculiknya mikir, wah kemurahan, naikin. Enggak, 1 juta. Ya udah gak apa-apa, 1 juta juga saya bayar. Penculiknya mikir, wah punya duit ya nih. 1 juta kemurahan, naikin lagi 10 juta. 10 juta! Dia mikir, 10 juta, udah ambil aja deh. Berarti gak sayang-sayang amat tuh. Setuju ya? Tapi orang tua yang sayang banget sama anaknya, dia akan bilang, saya jual semuanya, saya gadein semua, rumah semuanya. Saya gak punya apa harta sama sekali. Bahkan ada orang tua yang bilang gini, Pastor saya lihat anak saya sakit, saya sampai minta sama Tuhan, Tuhan biar saya aja yang sakit. Kalau sampai harus diambil nyawanya biar saya yang mati, anak saya hidup. Benar apa benar? Kita rela buat anak yang kita sayang. Sebesar itu kita sama anak kita. Tuhan waktu kehilangan yang namanya hubungan. Saya kasih lihat begini, seberapa kehilangan sih Tuhan? Saya kasih lihat seberapa kehilangan Tuhan. Tuhan sampai rela untuk keluarkan berapapun harganya. Untuk tebus hidup kita balik. Saudara ngerti sekarang istilah penebusan itu asalnya dari mana? Dari situ. Manusia yang jatuh dalam dosa. Butuh harga yang dikeluarkan untuk tebus manusia balik. Bukan semata-mata untuk bawa kita ke sorga. Tapi untuk demi Tuhan bisa dapatkan hubungan yang awalnya dia punya dengan kita. Yang dia begitu nikmati dengan kita. Saya kadang-kadang ya suka berpikir agak ekstrim. Ini anak-anak muda semua saya bisa ajak pikir ekstrim. Saya sampai mikir begini loh. Kita cuma lihat kejatuhan kita masuk neraka. Saya sampai mikir gini loh. Manusia jatuh dalam dosa itu pilihan Tuhan atau pilihan kita? Pilihan kita kok. Dan kalau konsekuensinya harus masuk neraka, saya tanya gini. Kalau manusia toh harus masuk neraka, Tuhan ruginya apa? Kita fair-fairan aja. Pilihan kita sendiri, ya konsekuensinya masuk neraka. Ya udah buat Tuhan, ya udah tanggung aja. Itu kan pilihanmu. Tuhan ruginya apa kita masuk neraka? Kenapa Tuhan sampai rela keluarkan harga yang mahal buat tebus hidup kita? Karena buat Tuhan bukan tentang ujungnya kita harus masuk surga. Bukan itu. Buat Tuhan, Tuhan kehilangan sesuatu yang awalnya dia begitu nikmati. Hubungan dengan kita. Kita masuk surga juga Tuhan untungnya apa? Ingat saya ngomong tadi, manusia cuma cari selamat. Tuhan cari hubungan. Kita cuma mikir gimana masuk surga. Buat Tuhan gimana aku bisa dapatkan hubungan yang awalnya aku punya. Ini anak-anakku, gimana aku bisa kembalikan hubungan itu. Buat Tuhan semuanya hanya tentang itu. Mulai menangkap ya. Buat Tuhan, Tuhan begitu kehilangan apa yang begitu berharga buat dia. Sampai-sampai dia rela untuk lakukan apapun, tukarkan berapapun, bayar harga berapapun untuk dapatkan hubungan itu balik sama manusia. Itu sebabnya the moment manusia jatuh, Alkitab catat begini, saat itu juga rencana penebusan Tuhan mulai bekerja. Alkitab gak bilang, maka Tuhan menunggu seminggu kemudian, sebulan kemudian. Kalau saya ada orang yang jahatin saya, dia nanggung konsekuensinya. Saya giniin, biarin aja lu biar kapok lu, gue tungguin coba sebulan lagi kayak gini. Ntar udah sengsara teriak-teriak baru gue tolongin. Kan gitu ya. Tuhan itu dari momen pertama kehilangan hubungan itu. Tuhan langsung mengerjakan rencana penebusannya saat itu juga. Alkitab catat begini. Saat itu manusia jatuh. Tuhan turun ke taman itu mencari Adam, di mana kamu? Perhatikan gini. Selalu adalah inisiatif Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang cari Tuhan. Di momen kita jatuh, hidup kita hancur, kita bergelimang dosa, kita lagi main perempuan, kita lagi mabuk-mabukan, pakai narkoba, gini selalu Tuhan yang cari saudara, bukan saudara yang cari Tuhan. Dari awalnya seperti itu, Tuhan yang turun ke taman itu, Adam, di mana kamu? Tuhan yang selalu berinisiatif untuk kembalikan hubungan. Bahkan Alkitab catat begini, waktu Tuhan datang menghampiri Adam, di mana kamu? Bahasa Inggrisnya bilang gini, in the cool of day, di tengah hari yang sejuk, Tuhan menghampiri Adam. Bayangkan begini, Tuhan menghampiri Adam di tengah hari yang sejuk, bukan di tengah hari yang panas. Tuhan datang menghampiri Adam bukan dengan kemarahan, bukan dengan kegeraman, bukan dengan dendam, bukan dengan murka. Padahal kalau Tuhan mau marah, Tuhan pantas marah karena kita melanggar apa yang dia bilang jangan. Tapi Tuhan datang di tengah hari yang sejuk. Artinya apa? Tuhan datang dengan tujuan mengadakan pendamaian. Saudara ngerti ya istilah sejuk? Panas, suami istri berantem. Kemudian istrinya curhat sama temannya, aduh gimana ya, suami gua nih marah banget gini. Terus temannya nanya, gimana udah ngomong belum sama dia? Enggak berani, kenapa? Masih panas dia gitu. Jadi kalau suami masih panas diapain?
Istrinya diajarin, bawain cendol, es teler, martabak. Lo kenapa? Biar adem. Gimana? Hehe. Udah mulai ngomong, kenapa? Udah adem dia. Kita ngerti istilah itu, panas, adem, kita ngerti itu. Tuhan menghampiri Adam bukan dengan suasana yang panas. Alkitab bilang in the cool of day, di tengah hari yang sejuk. Tuhan cari Adam bukan dengan nada, Adam, mana kamu? No. Kan baca Alkitab kan gak ada nadanya ya. Tuhan datang bukan dengan kegeraman, tapi nuansa itu diberikan waktu Alkitab bilang di tengah hari yang sejuk. Dia panggil Adam dengan kelembutan, Adam, di mana kamu? Tuhan yang datang dengan inisiatif mau buat pendamaian. Alkitab catat begini, Adam mengambil daun, kemudian kenakan itu di badannya untuk menutupi ketelanjangannya. Apa itu? Saya mau saudara perhatikan ini. Saudara dengar penjelasan ini kedengarannya simple, tapi saya lagi kasih saudara pendalaman Alkitab teologis yang dalam. Saya mau saudara ngerti ini. Waktu Adam kenakan pakaian dari daun. Saya sebut itu, ini saya ya, saya sebut itu muncullah agama pertama di bumi. Apa itu agama? Agama ini definisinya. Agama adalah upaya manusia untuk berdamai dengan Tuhan. Itu agama. Agama adalah usaha kita untuk menutupi ketelanjangan kita. Agama adalah cara kita untuk menutupi dosa kita. Manusia berupaya. Semua agama bergerak dengan mindset yang sama. Saya beramal, berbuat baik, saya lakukan ini dan itu, liturgi, semuanya. Supaya Tuhan bermurah hati sama saya. Itu mindsetnya agama. Agama adalah usaha manusia untuk berdamai sama Tuhan. Tapi faktanya begini, Alkitab mencatat, nggak ada daun yang cukup untuk menutupi kelanjangan. Alkitab bilang ini, Tuhan Allah harus mengambil binatang, menyembelih binatang itu, menyematkan kulitnya dikenakan kepada Adam. Apa yang Tuhan lagi ngomong? Pakaian itu mereknya apa? Saya kasih tahu, pakaian yang dikenakan Tuhan sama Adam itu namanya pakaian anugerah. Tuhan lagi tunjukkan dari awal, untuk demi pendamaian harus ada korban yang disembelih. Harus ada binatang yang dikorbankan dan harus ada darah yang dicurahkan. Dan satu-satunya pembenaran yang kamu bisa kenakan bukan kebenaranmu sendiri, bukan usahamu sendiri, tapi anugerah dari Tuhan. Keselamatan kita itu bukan hasil dari perbuatan baik kita kan. Orang yang kasih persembahannya lebih gede gak dapat surga pakai AC kan. Anugerah Tuhan, kematian Tuhan itu yang dikenakan atas kita. Kita didamaikan sama dari awal Tuhan langsung tunjukkan rencana penebusannya. Tuhan lagi ngomong, Adam, aku mau berdamai dengan kamu. Aku yang mencari kamu dan aku yang tunjukkan juga caranya. Satu-satunya cara hubungan kita bisa dipulihkan lewat korban yang harus disembelih dan kau harus mengenakan anugerah. Dan dengar ini baik, mulai dari saat itu selama 4.000 tahun kemudian Tuhan mengerjakan rencana penebusannya. Tuhan kerjakan yang sama sama Adam, Tuhan kerjakan yang sama sama Nuh, Tuhan kerjakan yang sama sama Musa, Tuhan kerjakan yang sama sama Daud. Setiap Tuhan ikatkan perjanjian dengan manusia. Orang teologi sebut itu sebagai blood covenant, perjanjian darah. Ada 9 totalnya. Semua perjanjian selalu diikatkan dengan darah. Makanya disebutnya blood covenant. Ingat waktu Abraham, Tuhan bilang persembahkan anakmu Ishak. The moment tuh Abraham udah siap untuk sembelih anaknya. Alkitab bilang Tuhan menahan tangan Abraham. Untuk apa? Abraham, aku udah lihat imanmu. Dia sediakan pengganti domba yang nyangkut itu sembelih. Tuhan lagi bilang untuk demi penggantian, untuk demi penebusan harus ada korban yang disembelih. Untuk hidup kita selamat harus ada korban yang disembelih. Sama Musa Tuhan lakukan yang sama. Tuhan bilang sama bangsa Israel, Musa, kalau kamu, ini caramu mengeluarkan kamu dari Mesir. Dari hidup yang lama, dari berdosa. Kamu ambil binatang, sembelih. Darahnya ambil. Torehkan di ambang pintu. Atas, bawah, kiri, kanan. Atas, bawah, kiri, kanan. Lambang apa itu? Salib. Lagi menunjukkan secara profetik. Harus ada darah yang disembelih untuk menebus kita. Dan lewat itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjanjian yang sama, perjanjian darah. Bahwa untuk penebusan, untuk pendamaian harus ada darah yang dicurahkan. Selama 4.000 tahun Tuhan mengerjakan rencana penebusannya sama manusia. Tapi hal yang menarik. Berbarengan dengan rencana penebusan Tuhan tunjukkan 4.000 tahun. Setiap kali sesudah itu, selalu dibarengin dengan ini. Tuhan tunjukkan rencananya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir lewat kepemimpinan Musa. Mereka sampai ke padang gurun. Hal yang pertama Tuhan bilang sama bangsa Israel lewat Musa.
bawa mereka menghadap aku di Gunung Sinai. Mau ngapain? Tuhan bilang, aku mau turun dan tinggal di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan bilang, bangun bagiku tabernakel. Tabernakel itu apa? Itu kemah. Kemah Musa itu kemah tenda. Saya tanya sama saudara, memang Tuhan butuh tenda untuk tinggal di bumi? Tuhan kita jauh lebih besar dari tenda manapun. Tapi kenapa Tuhan perintahkan mereka bangun kemah, bangun tenda? Kata tabernakel itu artinya begini, I want to dwell among. Aku mau tinggal bersama-sama dengan kamu. Sesudah mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang, aku mau tinggal hidup bersama dengan kamu. Apa yang Tuhan lagi tunjukkan? Hal yang sama persis. Tuhan kehilangan hubungan di awal. Tuhan kerjakan rencana penebusan supaya apa? Supaya aku bisa kembali bergaul dengan manusia. Aku bisa kembali menikmati hubungan yang aku punya dengan manusia. Ironisnya di zaman Musa, bangsa Israel menolak gitu kan. Mereka bilang gini sama Musa, Musa, kita takut sama Tuhan yang kayak gini. Kesadaran mereka akan dosa. Bikin mereka takut penghakiman yang turun. Padahal Tuhan yang berinisiatif. Aku mau tinggal di tengah kamu. Memangnya Tuhan itu memangnya Tuhan ngeprank. Ayo dekat. Udah dekat digampar. Jebret gitu kan enggak. Tuhan bilang aku mau hidup sama kamu. Masa Tuhan mau hakimi mereka? Kalau Tuhan mau menghakimi mereka, nggak perlu diundang-undang. Kirim petir aja beres. Jebret, mati semua. Tapi bangsa Israel nggak bisa lihat itu. Di posisi kejatuhan yang mereka penuh cuma ketakutan. Musa gak usah deh, kamu aja yang naik. Apa yang Tuhan ngomong sama kita. Kita mau tetap punya jarak sama Tuhan. Pesannya Tuhan gak pernah berubah. Selama 4.000 tahun Tuhan kerjakan rencana penebusannya. Berkali-kali Tuhan ikatkan perjanjian dengan manusia lewat korban darah. Tapi selama 4.000 tahun yang sama Tuhan juga tunjukkan rencananya. Aku mau tinggal di tengah-tengah kamu. Bukan cuma sekali Tuhan ngomong bangun tabernakel. Sama Musa dia ngomong, sama Daud dia ngomong, sama Salomo dia ngomong. Apa itu baik? Tuhan pengen tinggal di tengah-tengah kita. Tapi selama 4.000 tahun Alkitab juga menunjukkan. Dengar ini baik. Gak ada korban yang cukup untuk bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nggak peduli seberapa banyak hewan, binatang, berapa banyak domba yang disembelih, nggak akan pernah cukup untuk menebus hidup kita. Sampai sebagai puncaknya, Tuhan harus mengirimkan, Tuhan harus menyiapkan korban yang sempurna, korban yang terakhir, korban yang dikorbankan sekali dan untuk selamanya, cukup untuk mendamaikan kita. Bapa di sorga harus mengutus putranya yang tunggal untuk mati buat hidup kita. Siapa namanya? Yesus harus utus ke dunia sebagai anak domba Allah yang disembelih, mati di kayu salib, korban yang sempurna untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus datang. Untuk apa? Untuk menjadi korban pendamaian. Supaya apa? Ingat cerita awalnya. Manusia yang terpisah bisa kembali punya hubungan dengan Tuhan. Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Kita kutip ayat itu bolak-balik tanpa ngerti artinya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia artinya apa? Tuhan begitu merindukan hubungan yang awalnya dia pernah punya sama manusia waktu mereka hidup di dalam keintiman yang begitu dalam. Karena begitu sayangnya Tuhan sama kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dia rela untuk anugerahkan putranya yang tunggal sebagai korban yang paling mahal. Harga yang paling puncak. Segala-galanya yang dia punya. Ingat saya ngomong tadi. Berapa besar yang kamu rela keluarkan untuk tebus anak kamu yang kamu sayang. Segala-galanya. Bapa di sorga gak sembelih malaikat. Gak kasih emas. Dia korbankan putranya yang tunggal. Untuk mati buat tebus saudara dan saya. Sebesar itu dia pengen hubungan ini pulih. Hubungannya awalnya pernah dia punya yang hilang. Dia tukarkan putranya yang tunggal buat tebus saudara dan saya. Supaya barang siapa percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Kita bisa kembali punya hubungan itu sama Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Untuk menebus hidup kita. Sehingga sekarang kita bisa, ini bahasa Alkitabnya. Kita bisa berdamai dengan Tuhan. Diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi saya mau saudara lihat ini baik. Bahkan ceritanya gak berhenti di salib. Kalau orang gak lihat ceritanya, saya bilang ini satu cerita panjang yang harus dilihatnya lengkap. Maka orang cuma ambil penggalan-penggalannya, ya udah salib saya mau terima. Tapi Pentakosta itu bukan buat saya. Bahasa roh segala macam. Nggak, saya nggak percaya gitu-gituan. Ntar dulu. Ini bukan tentang apa yang kamu pilih mau nggak mau. Belajar lihat cerita lengkapnya. Karena waktu kamu ngerti cerita lengkapnya, kamu akan sadar bahwa puncaknya bukan berhenti di salib. Sesudah salib, gini, salib ada demi apa? Tuhan mau hubungan yang awalnya dia punya. Untuk itu pulih. Jadi salib buka jalan buat itu. Tapi hubungan sampai di titik itu masih belum pulih sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan belum kembali turun dan tinggal bersama dengan kita. Itu sebabnya 50 hari sesudah Paskah. Salib.
50 hari sesudah itu. 50 hari sudah Paskah itu hari apa? 50 hari. Kata Pentecost, kata Penta itu 50 artinya. Jadi Pentekosta itu artinya hari ke-50. 50 hari sesudah salib. Alkitab bilang ini, ketika tiba hari Pentekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kemudian Alkitab bilang ini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Apa itu? Pentekosta adalah begini. Adalah buah dari penantian panjang Tuhan selama 4.000 tahun. Di mana Tuhan pengen turun kembali tinggal bersama-sama dengan kita. Sesudah 4.000 tahun dia nantikan. Dan akhirnya korban yang sempurna itu mati di atas kayu salib. Dan pintunya terbuka lagi buat kita. Maka di hari yang ke-50 Tuhan mencurahkan dirinya untuk apa? Untuk kembali tinggal bersama-sama dengan kita. Saya mau ajak saudara belajar lihat Pentekosta. Itu gak semata-mata, gak sesederhana cuma tentang bahasa roh. Terima kuasa, terima urapan, getar-getar, rebah-rebah. Makanya saya tanya tadi, apa sih yang sesungguhnya terjadi di hari Pentekosta? Karena banyak kita miss poinnya. Kita pikir cuma getar-getarnya, kita pikir cuma bahasa rohnya. Enggak, Pentekosta adalah buah hasil penantian panjang Tuhan selama 4.000 tahun. Tuhan pengen kembali tinggal bersama dengan kita. Tapi Tuhan gak bisa lakukan itu selama 4.000 tahun. Kenapa? Karena manusia belum berdamai dengan Tuhan. Korban yang sempurna belum disembelih, mati buat kita. Baru hanya sesudah Yesus mati, darahnya tercurah, aksesnya terbuka. Alkitab bilang gini, waktu Yesus mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Hal yang pertama terjadi, Alkitab bilang tirai bait Allah terbelah. Artinya apa? Sekarang ada jalan, kita bisa kembali menghampiri tahta kasih karunia oleh darah anak domba. Darah anak domba, kasih kita akses, kasih kita keberanian untuk kembali menghadap Tuhan. Pintunya terbuka, tapi baru 50 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Alkitab bilang begini, tiba-tiba turunlah suatu bunyi. Saya mau bilang begini, apa yang buat murid-murid waktu itu datang sebagai sesuatu yang tiba-tiba adalah buah dari penantian panjang Tuhan. Selama 4.000 tahun Tuhan rindu untuk kembali tinggal bersama kita. Buat mereka tiba-tiba, buat Tuhan itu perencanaan panjang Tuhan. Tiba-tiba itu bukan artinya begini, pagi itu Tuhan gabut. Ngapain ya hari ini bingung, gak ada kerjaan. Ya udahlah, kita turun aja yuk. Jebret turun tiba-tiba, enggak. Apa yang mereka terima sebagai ketiba-tibaan adalah buah penantian panjang Tuhan. Di mana Tuhan udah nunggu selama 4.000 tahun dan Tuhan bilang aku gak bisa tunggu lagi. Aku mau tinggal turun bersama mereka. Tuhan turun hari itu. Kok bisa pastor? Ketiba-tibaan buat kita, buat Tuhan itu penantian panjang. Gambarannya gampang. Saya punya istri. Bulan Oktober istri saya ulang tahun. Masih 2 bulan. Saya pikir gini, saya pengen bikin kejutan lah buat istri saya. Saya pengen bikin yang spesial. Tempat spesial, hadiah spesial, undangan spesial, acara spesial. Maka saya mulai selama 2 bulan itu cari tempat, kirim undangan, cari hadiah, persiapkan semuanya makanan. Tiap hari saya kerjain, istri saya gak tahu apa-apa. Ketika tiba hari ulang tahunnya, saya ajak istri saya, kita ke situ ngapain? Ya iseng aja. Pas datang ke situ lampunya nyala, saya jebret. Surprise! Istri saya terkejut, ya ampun. Buat dia tiba-tiba. Buat saya udah nungguin 2 bulan buat hari itu. Masuk akal? Murid-murid lihat itu sebagai tiba-tiba Roh Kudus turun. Enggak, Tuhan gak lagi gabut dan memutuskan hari ini. Yuk kita turun hari ini gak ada kerjaan. Gak ada urusan. Tuhan udah nantikan itu selama 4.000 tahun. Tapi Tuhan harus menahan dirinya. Gak bisa tinggal dengan kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan turun di tengah kita masih punya jarak sama Tuhan. Yang ada bukan berkat tapi penghakiman. Habis kita semua. Sudah bisa lihat ini. Roh Kudus dicurahkan hari itu. Nah saya mau kasih lihat gambarannya sekarang. Pastor punya penjelasan apa? Bilang itu adalah ekspresi kerinduan Tuhan selama 4.000 tahun. Curahkan dirinya hari itu. Waktu Roh Kudus dicurahkan hari itu. Saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Saudara ketemukan penjelasan lain. Alkitab sebut begini. Mereka begitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai di ayat 11, 12, 13 dibilang gini. Orang-orang di sekitar mereka ngeliat begini. Ini orang-orang kayak orang mabuk. Tuhan sesudah menunggu selama 4.000 tahun memutuskan. Enggak sekedar mau curahkan dirinya buat mereka. 1 tetesan embun. Atau 1 cipratan kecil. Atau 1 siraman kecil. No, Tuhan bilang ini gak bisa. Aku udah nunggu kelamaan. 4,000 years, 4.000 tahun. Saya pakai bahasa begini. Kayak anak saya. Saking kangennya saya sama dia. Pulang dari mana pengennya nomplok sih.
Tuhan nunggu 4.000 tahun. Sudah 4.000 tahun dia nunggu. Dia udah gak tahan. Dia curahkan dirinya sepenuhnya. Bikin mereka bukan cuma kasih percikan kecil, peratan kecil. Tuhan kasih segala-galanya dari dirinya dan buat mereka dipenuhi dan dipuaskan dengan kehadirannya. Mereka sampai kayak orang mabuk, kewalahan dengan banyaknya Tuhan yang mereka terima hari itu. Saudara bisa lihat. Mereka kayak orang mabuk hari itu. Saya mau kasih beberapa informasi lain yang mungkin banyak kita miss. Sesudah mereka kayak orang mabuk di situ dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Tuhan. Orang banyak di sekitar mereka nyindir. Ini orang mabuk-mabukan di atas gitu kan. Saudara nanti baca kalau gak percaya, penjelasan itu ada. Jadi orang di sekitar mereka tuh kasih sindiran begitu. Di ayat 14 dan seterusnya, Petrus bangkit. Dan Petrus memberikan klarifikasi. Banyak orang sebut Petrus berkhotbah. Menurut saya Petrus gak khotbah di situ. Coba lihat kata-katanya. Petrus lebih tepatnya mengklarifikasi. Waktu orang bilang ini pada mabuk. Petrus bilang ini enggak. Mereka ini gak mabuk seperti yang kamu pikir. Petrus lagi kasih klarifikasi. Petrus kasih informasi ini yang kita kadang-kadang lewatkan begitu. Mereka gak mabuk seperti yang kamu pikir. Kemudian dia bilang hari baru jam 9 pagi. Saudara temukan ayatnya sambil kalau gak percaya dari anak-anak muda. Lihat ini hari baru jam 9 pagi. Bahasa Inggris bilang this is only the third hour of the day. Ini baru jam ketiga hari itu. Baru jam 9 pagi. Penjelasan ini baru jam 9 pagi. Dari sisi Petrus. Orang mabuk malam bukan pagi. Tapi dari sisi Tuhan, saya mau ajak saudara lihat. Kenapa Tuhan udah curahkan dirinya begitu rupa pagi-pagi benar. Tuhan bilang begini, aku udah tunggu kelamaan. 4.000 tahun aku udah tahan diriku gak bisa tinggal bersama dengan mereka. Ketika hari yang ditentukan itu tiba, Tuhan bilang aku gak bisa menunggu lebih lama. Aku gak tahan, gak bisa tunggu sampai jam 12 siang. Gak bisa tunggu sampai jam 3 sore, gak bisa tunggu sampai jam 6 sore, gak bisa tunggu sampai jam 9 malam. Pagi-pagi benar, Tuhan memutuskan untuk langsung menyatakan dirinya sama mereka. Aku udah gak tahan ketemu kamu. Jam 9 pagi, Tuhan udah curahkan dirinya sama mereka. Sesudah Petrus bilang, mereka gak mabuk seperti yang kamu pikir. Hari baru jam 9 pagi. Petrus lanjutkan klarifikasinya dengan kasih penjelasan lain. Ini adalah apa yang Nabi Yoel sudah nubuatkan. Dia kutip ayat perjanjian lama. Dan dia bilang begini, di hari-hari yang terakhir, kata Nabi Yoel, aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Benar ya? Saya mau tutup dengan penjelasan ini penting. Kata mencurahkan. Ini adalah yang Yoel bilang. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Waktu saya pelajarin, cari tahu. Kata mencurahkan ini apa artinya? Apa ambil teko dituang, ambil selang diguyur. Mencurahkan tuh apa gambarannya? Ternyata saya temukan di satu terjemahan namanya Passion Translation. Ada dua kata atau dua terminologi yang dipakai untuk kata mencurahkan. Kata mencurahkan yang pertama itu kata ini dipakai. To gush forth. Gush forth itu kalau diterjemahkan gini, untuk menerobos keluar. Itu kata mencurahkan. Itu penggunanya dalam hal apa, Pastor? Saya mau saudara bayangkan ya. Saudara bayangkan sebuah bendungan yang kosong. Airnya cetek banget di bawah. Tiba-tiba hujan mulai turun. Waktu hujan mulai turun, airnya mulai naik pelan-pelan. Santai masih, bendungannya besar. Tapi hujannya bukan berhenti, malah makin deras. Airnya naik lagi, naik. Kita mulai pikir, waduh kok gak berhenti nih. Gak selang berapa lama, hujannya berubah jadi badai. Makin gede, air naik. Tiba-tiba sampai ke pertengahan, sampai ke garis namanya batas aman. Nah loh, udah batas aman nih gimana? Hujannya turun terus, deras. Batas aman udah lewat. Bahkan udah mentok sampai puncak atas dan airnya mulai luber-luber kayak gitu. Kita yang lihat, itu luber-luber begitu. Bendungannya mulai getar. Kita di pinggirannya ngerasain, waduh, kita udah deg-degan. Wah gimana nih? Nih bendungan bisa jebol. Kita ngerasanya begitu. Sampai kemudian satu titik, kemudian pintu bendungannya diangkat. Ketika pintu bendungannya diangkat, maka air di dalamnya gush forth. Saudara bisa lihat. Itu kata gush forth, mencurahkan. Itu. Apa yang tertampung begitu lama, itu menerobos keluar. Itu kata mencurahkan. Hubungannya apa Pastor sama hari Pentakosta? Saya kasih tahu saudara. Dari momen pertama Tuhan kehilangan hubungan. Tuhan udah langsung rindu, pengen hubungan itu balik. Saudara main sama anakmu tiap hari. Tiba-tiba satu hari itu anakmu pergi atau kamu pergi. Ada yang kok kurang. Tapi hari pertama kamu masih bisa tahan.
Hari kedua kamu lewatin, aduh makin kangen. Hari ketiga tambah kangen, hari keempat makin kangen. Tuhan tunggu dari hari pertama, kerinduannya mulai naik. Dia tunggu 10 tahun, kerinduannya naik makin tinggi. Dia tunggu 100 tahun, kerinduannya naik makin tinggi. Dia tunggu 500 tahun, kerinduannya makin naik. Dia tunggu 1000 tahun, kerinduannya makin naik. Dia tunggu 2000 tahun, dia tunggu 3000 tahun. Dia tunggu 4000 tahun, kerinduannya udah memuncak. Sampai luber-luber keluar. Tapi Tuhan gak bisa curahkan dirinya, karena pintu itu belum terbuka. Yesus belum mati di kayu salib. Tapi sampai kemudian Yesus mati di kayu salib, akses itu terbuka. Ketika pintu itu terbuka, Tuhan gas forth. Tuhan lagi bilang, I've been waiting for too long. Aku udah nunggu terlalu lama. Aku rindu sama mereka, kangen sama mereka. Pengen curahkan diriku sama mereka. Itu kata gas forth. Yang terakhir, yang kedua. Kata mencurahkan, kata yang lain yang dipakai adalah kata ini. To run greedily. Untuk berlari dengan serakah. Ini gambarannya nih. Ada satu orang bapak yang dikarenakan kondisi memaksa dia harus kerja di luar negeri. Selama 1 tahun. Dia harus tinggalkan istrinya, dia harus tinggalkan anaknya. Tapi kondisi memaksa, gak ada pilihan lain. Sampai akhirnya hari itu tiba, dia putuskan ya udah gak ada pilihan. Dia harus meninggalkan keluarganya. Dengan berat hati dia meninggalkan istrinya, tapi lebih berat lagi karena dia harus tinggalkan anaknya yang masih kecil. Papa harus pergi dulu ya kerja. Dia berangkat pergi kerja. Dari hari pertama dia udah kangen sama anaknya. Tapi dia sadar masih ada 1 tahun dia harus menunggu untuk bisa kembali lagi ketemu anaknya. Hari-hari dia hitung, bulan pertama lewat. Dia sadar masih 11 bulan dia harus jalanin. Baru 2 bulan lewat. Dia sadar masih 10 bulan aku harus jalanin. 3 bulan jalan, masih 9 bulan aku harus jalanin. Terus dia jalanin hidupnya. Sampai kemudian hari menuju dia pulang makin dekat. 1 bulan terakhir hatinya mulai deg-degan. Aduh, sebulan lagi nih aku mau ketemu anakku. Hari-hari dia jalan, dia hitungin. Sampai seminggu terakhir, wah deg-degannya makin berkecamuk. Aku bakal ketemu anakku seminggu lagi. Di seminggu terakhir dia beli oleh-oleh, hadiah, semua yang bagus-bagus. Dia udah siapin dirinya, dia udah gak tahan pengen ketemu anaknya. Sampai 1 hari terakhir mau pulang. Biasa orang kalau udah 1 hari terakhir menjelang pulang, itu udah pikiran tuh udah kemana-mana. Udah deg-degan, perasaan udah campur aduk. Semalaman gak bisa tidur karena pengen cepet-cepet besok dan pengen cepet-cepet pulang. Akhirnya pagi tiba, langsung berangkat ke airport. Padahal pesawatnya malam-malam. Nggak apa-apa, pokoknya makin cepat makin bagus. Saya tungguin dalam, pokoknya pengen cepat pulang. Malamnya tiba, akhirnya terbang pesawat. Sampai mendarat di Jakarta. Sewa taksi, mobil cepat-cepat. Barangnya langsung dimasukin, jejelin. Pak, saya tambahin 100.000. Kalau sampai di rumah saya makin cepat kebut. Sampai di rumah, sip. Sampai depan rumah, baru berhenti. Dia tinggalin barangnya segala macam. Dia udah gak pusing, kenapa? Pokoknya pengen ketemu anaknya secepat mungkin. Dia turun dari mobil, buka itu pagar, jebret. Itu ada jemuran segala macam bergelimpangan di situ. Dia geser semuanya. Pokoknya dia pinggirin semuanya. Apa itu? To run greedily, berlari dengan serakah. Dia gak izinkan satupun untuk menghalangi dia untuk ketemu anaknya. Dia singkirin semuanya. Pengen segera cepat-cepat ketemu anaknya sampai di pintu depan. Menjelang dia siap buka pintu depan untuk ketemu anaknya. The moment dia buka pintu itu. Dia temukan anaknya persis ada di depan dia. Lagi duduk di lantai. Ngapain? Lagi main gadget. The moment pintu terbuka, jebret, terbuka, brak. Anaknya nengok. Dia bilang gini, oh Daddy udah pulang. Habis dia ngomong gitu, dia balik ke gadgetnya. Dia lanjutkan mainnya. Pertanyaan saya, perasaan bapaknya gimana? Setahun lo nunggunya. Waduh, perasaan itu roller coaster kayak gitu. Hanya diresponin anaknya. Daddy udah pulang. Lanjutkan lagi kesibukannya. Kenapa saya kasih gambaran ini? Ingat, run greedily, berlari dengan serakah. Tuhan tuh udah gak tahan. Pengen punya keintiman dengan saudara. Tapi gambaran tadi seringkali gimana cara kita ngeresponin Tuhan. Kita begitu terperangkap dengan kesibukan kita. Sampai-sampai kita gak punya ruang buat Tuhan. Oh, Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Tuhan mau keintiman. Oke, nanti ya. Hari ini banyak orang yang gak punya waktu kan buat Tuhan. Atau yang kedua, dia lihat bapaknya. Dia putuskan tinggalkan gadgetnya. Dia datengin bapaknya. Wah, bapaknya udah, perasaannya udah naik. Udah happy. Dia datengin bapaknya.
Kemudian kata-kata yang pertama keluar dari mulutnya. Hadiah buat aku mana? Dia ambil hadiahnya, oleh-olehnya, dia tinggalin bapaknya. Hari ini banyak orang gak punya waktu buat Tuhan kan? Tapi yang kedua, hari ini banyak orang yang cuma menghampiri Tuhan untuk dapatkan apa yang Tuhan bisa kasih. Tapi gak peduli sama Tuhannya. Pantekosta yang lalu, saya datang sama Tuhan dan saya tanya, Tuhan, ada yang khusus gak yang Tuhan mau saya sampaikan buat jemaat di hari Pantekosta ini? Tuhan bilang ada. Tolong sampaikan sama mereka. Aku kangen. Aku rindu sama mereka. Saya bilang, iya Tuhan, aku akan sampaikan. Tapi saya sadar kerinduan Tuhan itu bukan cuman ditujukan sama saudara. Itu juga buat saya. Beberapa teman-teman kita ngobrol di bawah, pengerja, banyak orang tahu sepotong cerita ini. Pastor kok banyak puasa tuh ngapain? Saya dengar Tuhan ngomong, aku rindu sama kamu. Ya Tuhan. Saya gak mau tuh kayak anak yang terlalu sibuk sama gadgetnya. Dan saya juga gak mau cuman ngejar Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan Engkau berkati aku bersyukur. Tapi Engkau gak berkatin aku pun gak akan ngerubah apa-apa. Engkau mati di atas kayu salib buat aku udah lebih dari cukup. Buat saya mau luangkan lebih banyak waktu aja buat Tuhan. Beberapa bulan yang lalu Tuhan ngomong gini sama saya. Tuhan bilang aku suka cara kamu melayani aku. Kamu setia dalam banyak hal. Kamu setia dalam perpuluhan. Spesifik Tuhan ngomong. Mau gak kamu kasih perpuluhan yang lain? Apa Tuhan? Mau gak kamu kasih perpuluhan waktu kamu? Maksudnya Tuhan? Kamu punya berapa hari dalam sebulan? 30 Tuhan. Mau gak kamu kasih 3 hari setiap bulan untuk berduaan aja dengan aku? Saya punya satu unit apartemen dekat daerah Serpong. Gak dipakai selama bertahun-tahun, berusaha disewain, gak ada yang sewa. Saya baru ngerti kenapa disimpan itu. Mau Tuhan, saya mulai lakuin berapa bulan yang lalu. Saya bawa diri saya ke situ sendirian. Saya tinggalin sosmed, Instagram, internet, pokoknya hal-hal yang distraction. Saya ambil waktu cuma untuk berduaan aja sama Tuhan, menyendiri sama Tuhan. Ini Tuhan, aku buka diriku. Aku tahu kerinduan Tuhan, aku mau bangun kerinduan yang sama. Dan saya nikmati 3 hari surga di bumi, waktu-waktu terbaik hidup saya, waktu saya belajar luangkan waktu buat Tuhan. Hari ini kalau kita jalanin kekristenan kita cuma sebagai agama, rutinitas, kebiasaan. Kekristenan saudara kan membosankan. Tapi kalau saudara ngerti isi di dalamnya tuh tentang apa? Tuhan itu ciptakan saudara dan saya dari awalnya layaknya anaknya sendiri. Kejatuhan bikin kita kehilangan hubungan itu. Tapi Tuhan lakukan bagian dia untuk memulihkan hubungan itu. Dia bayar harga yang paling mahal untuk tebus hidup saudara dan saya. Bukan semata-mata untuk bawa kita ke sorga. Sorga itu urusan belakang. Saya mau kasih definisi surga yang benar buat saudara. Surga itu bukan tentang tempat. Tapi surga itu tentang dengan siapa saudara habiskan waktu saudara dengannya. Kita ngelihat surga itu surga, tempat. Saya ngelihat surga, itu hidup bersama dengan Tuhan, itu surga. Saya sampai di neraka sekalipun kalau ada Tuhan itu jadi surga. Artinya gini, hidup di dalam waktu-waktu yang paling sukar sekalipun kalau bersama dengan Tuhan. Saya akan aman. Surga bukan tentang tempat, tapi dengan siapa saudara menghabiskan waktu saudara. Kita nungguin surga nanti waktu kita mati. Padahal kita bisa punya hubungan sama Tuhan hari ini. Karena Tuhan udah buka jalan, dia udah curahkan dirinya buat kita.
Saya berdoa hari ini, saya bilang pesan ini saya berdoa, pesan ini bisa tarik kita bawa masuk kita dalam hubungan yang dalam sama Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat pesan ini. Terutama buat kami, banyak anak-anak mudamu di tempat ini. Kami dibantu untuk mengerti sesuatu yang penting hari ini dalam hidup kami. Esensi dari kekristenan kami. Ternyata bukan tentang diberkati, bukan tentang jadi dampak dan semua yang lain, sekalipun semuanya penting. Tapi esensi kekristenan kami harus dimulai awalnya dari hubungan kami yang dipulihkan dengan Tuhan. Bukan hanya secara status waktu kami terima Yesus dan kami pikir hubungan kami udah aman. Tapi tentang gimana kami menghabiskan waktu-waktu kami dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mulai hari ini kami mau belajar untuk luangkan waktu dengan Tuhan. Bukan hanya setiap hari tapi setiap waktu. Mulai hari ini kami mau belajar untuk ngomong sama Tuhan karena Tuhan pengen ngomong sama kami. Mulai hari ini kami mau mulai belajar bagikan hati kami sama Tuhan karena Tuhan mau bagikan hatinya buat kami. Dan mulai hari ini kami mau buka hidup kami di hadapan Tuhan karena Tuhan mau mengubah hidup kami. Tuhan, aku berdoa hari ini tarik banyak di antara kami Tuhan. Kembali dalam hubungan itu yang intim, yang dekat, yang erat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau responi pesan ini dan bilang hari ini, Tuhan aku mau Tuhan. Gak seperti anak kecil itu yang terlalu sibuk dengan gadgetnya. Kami terlalu sibuk dengan hidup kami, dunia kami, pekerjaan kami, ambisi kami, karir kami. Sampai gak punya ruang buat Tuhan. Kami gak mau Tuhan. Kami juga gak mau seperti anak kecil itu yang menghampiri bapaknya hanya untuk minta apa yang bapaknya bisa kasih. Tapi kemudian meninggalkan bapaknya. Kami mau Tuhan ketika Tuhan menghampiri kami dalam kerinduan. Kami mau buang gadget kami. Berkata Tuhan gak ada yang lebih penting dari Tuhan. Dan kami mau menghampiri Tuhan bilang Tuhan kau berkati kami gak berkati kami gak penting. Kami bisa bersama dengan Tuhan itu udah berkat tertinggi kami Tuhan. Yang darinya hidup kami berasal. Saudara mau masuk dalam hubungan yang mendalam gitu sama Tuhan. Mau responi pesan ini bilang Tuhan kami mau Tuhan. Bisa gak saudara berdiri di tempat saudara masing-masing. Utarakan kerinduan saudara sama Tuhan. Utarakan kerinduan saudara sama Tuhan. Katakan sama Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Angkat tangan, katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, dengan tangan kami terangkat, kami minta tangan-Mu Kau ulurkan Tuhan untuk menarik kami. Gadis Sulam berkata di kitab Kidung Agung kepada Salomo, tariklah aku, biarkan aku berlari-lari cepat di belakang-Mu.
Karena Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligainya. Tuhan, kami angkat tangan kami. Ini bentuk permohonan kami. Tuhan, tarik kami Tuhan, supaya kami bisa berlari cepat di belakang-Mu. Tarik kami Tuhan, karena kami ngerti keintiman adalah anugerah dari Tuhan. Cuma Roh-Mu yang bisa tarik kami dan bawa masuk ke dalam keintiman yang dalam. Dan ketika Kau tarik kami Tuhan, kami akan berlari cepat di belakang-Mu. Kami akan mengalami percepatan, akselerasi dalam hidup kami. Tiba-tiba kerohanian kami yang selama ini gak pernah bertumbuh, tiba-tiba bertumbuh dengan pesat, berlari dengan cepat. Dan Sang Raja, Engkau membawa kami ke dalam maligai-mu. You bring us to your secret chambers. Engkau membawa kami ke dalam kamar-kamar rahasia-Mu. Tiba-tiba kekasih-kekasih-Mu Kau bangkitkan dari tempat ini, di mana Kau bagikan isi hati-Mu, Kau bagikan rahasia-rahasia-Mu, dan Kau pakai hidup setiap mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Tarik kami Tuhan, tarik kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, mulai hari ini bahwa hidup dan hubungan setiap kami masuk dalam keintiman yang dalam dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pesan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, sebentar kalau kami akan berpisah juga dari tempat ini. Sungguh Tuhan, kami diberkati dengan pesan ini, dengan hadirat-Mu. Kami akan bawa pulang Tuhan. Bukan untuk kami simpan, tapi kami pergunakan pengurapan ini untuk kami bangun waktu-waktu doa kami dengan Tuhan, keintiman kami dengan Tuhan, dan kami akan berjalan dengan Tuhan mulai hari ini. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan kita. Siap terima berkat pengutusan ini dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidupmu masing-masing, dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, dan yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.